Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pagaraga Channel. Jadi kali ini kami hadir di makam Panglima Hitam Lancang Kuning untuk mencari sejarah ataupun perjalanan, tapi bukan dari Panglima Hitam Lancang Kuning. Oke, jadi kita mencari informasi dan perjalanan dari yang kami sebut itu Pak D, adalah juru kunci dari Panglima Hitam Lancang Kuning. Jadi pada sore hari ini saya ditemani oleh Ki Aseng yang sebelah kiri saya, lalu di belakang ada Ki Aling dan saya sendiri Mbah Pridoyoso. Nah, sebelah kanan saya mungkin teman-teman sekalian belum kenal sama juru kunci Panglima Hitam. Ini saya dulu, sikat ya. Oke. Saya di garis bawahi dulu, status di sini jangan juru kunci. Saya di sini hanya menjaga, bahasanya saya di sini cuma menjaga dan merawat ya. Kalau juru kunci nanti persepsinya banyak. Nah, itu yang di. Oke. Karena jadi yang menjaga gitu ya. Jadi penjaga makam lah Pak De ya. Status ini pun saya artinya inisiatif sendiri loh ya, bukan dari pemerintah ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Nanti takut begitu nanti yang di luar sana ini nanti persepsinya wah kok berani ngaku juru kunci ya. Ini predikannya dari mana gitu. Jadi kami tegaskan kembali bahwa Pak Denny tidak ingin disebut juru kunci, jadi hanya sebagai penjaga makam dan merawat dari makam Panglima Hitam Lancang Kuning. Jadi kita langsung ngobrol-ngobrol aja ke beliau ya. Mungkin Pak D berkenal nggak untuk mengenalkan diri kepada teman-teman kita? Mohon maaf untuk nama saya inisial saja ya. Nama saya H. Nama saya H. Saya memang asli kelahiran dari Kota Wali Demak. Untuk perjalanan hingga nyampe ke Tanjung Pinang ini saya butuh proses panjang yang saya harus lalui. Diawali dari tahun 2009 saya ke Batam dulu. Di sana saya bekerja sebagai mana biasa seperti orang-orang yang di sana. Ya, cuman singkat cerita, di tahun 2017 ya namanya di sana persaingan di sana usaha ketat, persaingannya ketat, jadi ya kami mohon maaf tersingkir. Iya. Jadi pilihan saya kenapa ke Tanjung Pinang, awalnya pun saya tidak tahu karena saya mengikuti kata hati. Karena di tahun 2013 saya memang sering berkunjung ke Pinang ini, secara tidak sengaja pun saya singgah ke Penyengat. Dari situ saya mulai menemukan kedamaian jiwa saya. Ini kota yang saya harapkan. Karena saya selama di Batam saya mencari, di sana tidak saya temukan. Jadi jiwa saya ini kosong. Nah, di sini alhamdulillah semenjak pertama kali ke Penyengat, akhirnya menjadi kunjungan setiap bulan. Setiap bulan sekali saya singgah ke Tanjung Pinang, saya sempatkan waktu. Nah, itu singkat cerita sampailah pada akhirnya kami punya usaha hancur. Ada ibaratnya sudah tidak ada yang bisa bertahankan, aset sudah habis. Makanya pilihan saya hanya satu, saya harus hijrah ke sini. Dan itu pun tidak saya awali entah dari mana. Yang jelas saya udah nyampe sini duluan. Nah, singkat cerita di tahun 2018 itu saya pun kembali ke Penyengat. Karena kemarin waktu saya udah di Tanjung Pinang dari 2017 itu saya main ke sana setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali Pak ya? Nah, 2 minggu sekali. Kemudian di sesi terakhir waktu itu memang almarhum itu saya tidak mau menyebut sebenarnya karena di situ ada momen pas hari Jumat, kebetulan kunjungan Pak Lis yang terakhir. Nah, beliau di sana. Nah, di situ saya kebetulan ketemulah dengan pengasuh yang di Raja Haji. Nah, kemudian saya ngobrol di situ, saya menanyakan selain di sini ada makam-makam yang lain gitu. Nah, beliau menanyakan ke saya, Bapak sekarang tinggal di mana? Dulu Bapak di Batam. Iya. Ya, beliau apal dengan saya karena saya hampir setiap ini kan. Jadi Bapak dulu di Batam. Iya. Lah sekarang di mana? Saya di Batu 8. Nah, di situ di Batu 8 mulai banyak makam-makam, Pak. Nah,
banyak makam termasuk sejarah dari sini. Dari Bapak Raja Haji dan Celak ada di sana, ada Datuk Daeng Marewa dan sebagainya. Di sana banyak malah Bapak dulu beruntung kalau tinggal di daerah Batu Lapan karena semuanya dekat. Nah di situ. Nah akhirnya singkat cerita memang saya langsung telusur. Hari itu juga saya telusuri, ya alhamdulillah jumpalah di makam Daeng Celak dulu. Makam Daeng Celak, kemudian saya telusur lagi sampai makam Daeng Marewa, dan di situ kesibukan saya hari-hari di situ. Hanya 2 makam itu. Ada Daeng Celak, Daeng Marewa, Daeng Celak, Daeng Marewa itu. Nah seiring berjalannya waktu, saya tidak tidak berlanjut karena waktu itu mungkin saya rasa udah cukup. Nah, jadi kemudian saya telusur satu lagi, kok di sini ada satu sosok makam. Cuman waktu itu bahasa saya juga tidak ngeh karena mohon maaf dengan ada yang di situ papan Panglima Hitam itu aja saya udah serem, bawahnya udah serem. Jadi benar-benar. Ini orangnya seserem apa dalam hati saya begitu kan. Cuman bahasa kalbu saya mengatakan bahwa insya Allah dalam hati saya nanti suatu saat saya akan pas di situ. Nah ini bahasa kalbu saya. Tapi alhamdulillah tidak seberapa lama kemudian saya terpanggil. Nah, saya terpanggil secara tidak sengaja. Saya masuk ke sini, saya tengok lokasi ini. Wah, mohon maaf waktu dulu kan sangat semak, rumput liar banyak. Jadi di situ saya mulai tersentak. Astagfirullahaladzim. Kenapa banyak makam seperti ini kok tidak terawat? Padahal ini tepi jalan raya. Betul. Nah, tidak seperti yang di sana. Saya bilang begitu dalam hati saya kan. Jadi, nah di sini pada akhirnya karena nengok situasinya seperti ini, saya berusaha hadir setiap hari, Pak. Saya berusaha setiap hari, saya bersihkan. Ya kebetulan waktu itu alhamdulillah memang yang penjaga lama belum masih ada, dan dia pun menyamperi waktu hari Sabtu itu jumpa dengan istri beliau. Nah, kemudian di hari Minggunya beliau menyambangi saya bahwa artinya istilahnya saya diperkenankan untuk menjaga dan merawat di sini, dan saya pun minta izin waktu sama beliau, Pak, mohon maaf sebelumnya saya boleh nggak saya kira-kira kalau mau bantu merawat dan menjaga di sini. Nah beliau memperkenan, boleh silakan Bapak. Pak Adi terima kasih banyak kalau Pak Adi berkenan seperti itu, jarang orang yang seperti itu. Betul, di situ dengan beliau welcome-nya seperti itu, ya saya pun dengan senang hati. Alhamdulillah Pak, udah ada mulai itu saya rintis Pak. Saya bersihkan yang tadinya tidak rata, saya ratakan, yang tadinya semak pun sudah saya bersihkan. Itu singkat sejarahnya, sehingga kenapa sampai di sini, dan sekarang ini saya sudah di tahun yang ketiga. Tahun ketiga Pak ya. Ya alhamdulillah. Secara ini memang jiwa saya itu beda dengan yang dulu. Yang dulu saya diperbudak waktu dengan pekerjaan, di beliau alhamdulillah super santai luar biasa. Nah, ini yang saya rasakan. Nah, ada aja Pak ya. Nah, ya alhamdulillah memang Allah Maha Kuasa. Betul. Kalau soal rezeki ya alhamdulillah selalu ada. Walaupun di sini status saya memang tidak bekerja sama sekali, tapi Allah kasih jalan. Entah dengan dari siapa, salah satunya seperti itu. Jadi ini yang sudah saya buktikan bahwa segala sesuatu kalau Allah berkehendak itu pasti terjadi. Iya, betul. Itu yang saya rasakan beda dengan waktu saya di Batam dulu, karena di Batam saya diperbudak dengan waktu, Pak. Standby aja 24 jam. 24 jam. Nah itu yang sudah saya rasakan selama di Batam kurang lebih dari tahun 2009 sampai 2017. Nah itu. Tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah saya bisa nyampe di sini dengan, walaupun mohon maaf dengan keterbatasan apa yang kita miliki, tapi di sini alhamdulillah saya merasa cukup nyaman dan tenang. Nah, itu yang bisa saya ini mungkin dari Bapak-bapak ada sedikit pertanyaan, saya persilakan kalau memang ada. Itu sekelumit kisah saya. Oke, pemirsa, jadi kita sudah dengarkan singkat sejarah dari Pak Denny sampailah ke Tanah Bintan, di mana ada gerakan di dalam hatinya bahwasanya di tempat yang sebelumnya beliau ini belum mendapatkan jati diri sebenarnya Pak ya. Betul. Jadi alhamdulillah beliau sudah mendapatkan suatu bisa disebutkan ilham kalau menurut saya, karena sudah digerakkan oleh Allah SWT untuk menjaga dan merawat dari makam Panglima Hitam dan Cangkuning. Yang perlu saya tanyakan Pak. Jadi Pak Deng memang dari dulu
atau baru-baru ini yang minat menjaga makam segala gaib lah? Baru-baru sekarang atau bagaimana? Kalau ya mohon maaf, kalau kita telusur dari sejarah, saya dari Jawa, jadi kalau dari Jawa ini ya mungkin sedikit banyak adalah background ke situ, cuman kan status tidak merawat dan menjaga ya Pak ya. Kalau di Jawa saya tetap bekerja seperti biasa, cuman kehidupan malam hari saya bergunakan untuk berwasilah di tempat-tempat seperti ini. Itu yang sudah kami lakukan bertahun-tahun, karena saya dari umur 19 tahun sudah terjun di dunia makam. Jadi makanya cuman untuk merawat dan menjaga memang ya baru kali ini ya, tak tahu karena ibaratnya Yang Maha Kuasa itu memberikan jalan. Dulu banyak saya cuma sekedar biara biasa, sekarang saya harus stay di sini dalam keadaan 24 jam standby. Nah, itu yang mohon maaf, awalnya pun saya sendiri ragu apa saya bisa dengan keberadaan seperti ini. Tapi subhanallah, Allah Maha Kuasa, berkat doa restu beliau juga, jadi alhamdulillah, makanya saya tadi sebutkan saya sudah menjalani tahun yang ketiga sekarang ini. Jadi masih alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang sudah saya rasakan dan saya syukuri. Jadi pemirsa Pagar Raga Channel, intinya sesuatu itu harus kita syukuri. Kalau tidak pernah disyukuri ya itu terjadilah. Tidak pernah yang namanya tenang di dalam hati, diperbudak oleh waktu tadi yang kata Pak D. Jadi kita jangan terobsesi harus kaya di dunia. Kita contoh dari pengalaman Pak D, beliau kerja 24 jam. Kita berpikiran secara logika aja saja, kalau 24 jam kerja itu otomatis gajinya banyak. Tetapi beliau ini belum merasa puas di hatinya, macam ada yang mengganjal gitu. Kosong atau merasa kosong, pokoknya serba salah lah. tak tahu jati diri. Belum tahu jati dirinya. Begitu masuklah di Tanah Bintan, yang awalnya pergi ke Penyengat selalu berziarah, dan akhirnya beliau menetap di tahun ketiga di Panglima Hitam Lancang Kuning untuk membersihkan dan merawat makam ini. Jadi teman-teman yang ingin berziarah, tepatnya ini di Batu Lapan, Sungai Carang, sebelah kiri jalan. Jadi teman-teman yang mau ziarah bisa langsung ke makam ini, karena tidak ada pungutan biaya apapun, dan itu kembali lagi ke jiwa sosial kita, karena kita sama-sama ngerti Pak D ini lillahi ta'ala untuk merawat dan menjaga makam. Jadi kalau teman-teman sekalian punya rezeki mau berbagi ke Pak D, ya silahkan. Betul, tak sekedar katanya rokok, kopi, itu diperkenankan untuk berbagi rezekinya lah gitu. Karena rezeki kita bukan hanya untuk kita sendiri, tapi ada hak dari orang lain untuk merasakan apa yang kita dapat. Mungkin dari Kias yang ada yang bertanyakan unek-uneknya itu. Saya tertarik yang masalah Bapak ngomong kemarin itu yang di situ. Bapak dulu kalau lewat kuburan paling ujung-ujung itu Pak yang gitu. Iya. Berani sekarang ini. Saya kan bisa berani. Iya. Ini singkat cerita Pak ya. Singkat cerita, karena memang dulu itu saya penakut, super penakut bahkan. Jadi kenapa saya punya alibi seperti itu ya, kalau secara logika saja kita kalau jalan paling ujung ya nanti seandainya ada hantu itu kan pasti yang dekat yang lebih duluan. Nah itu sampai, karena saya saking takutnya ya. Nah tapi ya alhamdulillah pelan-pelan semua kebiasaan buruk itu saya tepis dengan sendirinya, karena ya bahasanya kita ini malu lah ya, malu. Jadi secara tidak langsung akhirnya kebiasaan buruk itu saya tepis. Jadi seolah-olah apa yang kita halusinasikan itu tidak ada. Nah, jadi kita walaupun ya kita tidak pungkiri Pak, bahasanya sampai sekarang pun kalau 10% rasa takut itu masih ada. Nah, cuman saya berusaha untuk itu tidak ada. Itu tidak mungkin. Nah, itu untuk menenangkan jiwa kita sebenarnya. Itu aja yang perlu bisa saya jelaskan Pak. Ya makanya kemarin Bapak saya ingin tanya itu. Ceritanya saya takut gitu juga. Tak percaya dengan hal-hal yang gaib itu. Ada di situ. Namanya bukan ke situ sama Pak D ya. Sama sekali tidak pernah Pak. Tidak ada, mohon maaf, saya di dunia seperti ini jauh dari pemikiran. Bahkan apalagi misalkan disuruh enggak lah gitu. Nah, tapi cuman ya tak tahu, karena segala sesuatu kehidupan ini kan ada yang ngatur. Nah, endingnya kita kemana dan di mana ya itu yang menjadi rahasia Yang Maha Kuasa. Tapi ya alhamdulillah bersyukurnya saya tidak salah bisa bertempat di sini, karena alhamdulillah semuanya
mendukung. Artinya dari sini maupun dari luar itu semuanya sudah memberikan dukungan. Dan saya alhamdulillah selama di sini aman dan nyaman. Aman, alhamdulillah. Jadi kita nanya lagi nih Pak De. Jadi sebelum berpindah nih menetap di Panglima Hitam, tadi Pak De kan sampaikan sempat membersihkan di Daeng Celak dan Daeng Marewah. Nah, ceritanya sampai menuju ke sana dulu yang dikatakan dari penyengat itu. Jadi sepengalaman Pak De di Daeng Celak maupun di Daeng Marewah itu ada pengalaman apa aja mungkin? Ataukah dengar suara apa, lalu mungkin ada petunjuk apa gitu? Kalau di Daeng Celak sih sebenarnya saya lebih sering di Daeng Celak ya, karena di Daeng Celak saya bersih-bersih. Kalau di Daeng Marewah saya hanya bahasanya numpang istirahat saja lah. Nah, gitu. Kalau di Daeng Celak memang saya suka ya, karena awalnya saya mengenal dari sana pun ke situ dulu. Jadi saya memang waktu itu saya juga tidak punya kegiatan banyak. Jadi kesibukan saya hanya untuk bantu-bantu bersih-bersih ada yang di situ. Jadi mohon maaf ya, artinya saya tidak melancangi karena saya hanya ingin membantu saja. Betul. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain ya mohon maaf, itu dia tidak bisa saya ceritakan di sini karena itu menyangkut privasi saya gitu. Itu saja yang bisa saya bantu terangkan karena di sini sifatnya pribadi. Betul. Jadi pemirsa, sebenarnya kami kenal Pak De ini sudah sejak tahun 2021 kalau tidak salah. Iya, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, mulai dari tahun 2021. Dikarenakan mungkin kami masih banyak kesibukan, masih ada yang bekerja, dan alhamdulillah pada hari Jumat ini kami free dan kami hadir untuk menjambangi Pak De dan berziarah di makam Panglima Hitam Lancang Kuning. Kemudian ada yang ingin bertanyakan lagi? Udah? Oke. Jadi singkat ceritanya tadi kita sudah dengarkan bersama dari cerita dari Pak De. Intinya siapapun Anda, bekerjalah dengan hati. Cari ketenangan dalam diri sendiri. Intinya selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena Allah tidak tidur. Allah itu tahu mana hambanya yang taat kepada beliau dan hambanya yang jauh daripada beliau. Jadi dari sejarah Pak De ini kita bisa simpulkan bahwa segala sesuatu manusia itu hanya bisa merencanakan, yang menentukan semua itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya untuk Pak De, semoga panjang umur, sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian tetaplah menjaga dan merawat makam hingga akhir hayatnya. Jadi semoga teman-teman juga sekalian yang ingin berziarah silahkan datang untuk berziarah. Kalaulah ada rezeki lebih yang ingin membagi rezekinya kepada Pak De, kami persilahkan karena di sini kita tidak ada pungutan biaya sekalipun. Mungkin ada yang Pak De mau sampaikan lagi? Ya, satu saja Bapak, mungkin tambahan dari saya. Jangan lupa kita itu tetap bersyukur. Dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur. Itu aja. Oke. Jadi sekian aja podcast kita, interview bersama Pak De yang awalnya dari Demak bisa tembus ke Tanah Bintan. Jadi banyak yang dapat kita pelajari dari sejarah perjalanan hidup dari Pak De ini. Jadi teman-teman, saya ingatkan kembali, betul kata Pak De ini, jangan lupa untuk bersyukur. Karena manusia ini kodratnya selalu kurang Pak De. Jadi rasa kurangnya itu sampai lupa. Betul. Jadi baru dapat uang segini, habis cuma segini. Jadi intinya kita sama-sama bersyukur, kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga kita dipanjangkan umur dan dimurahkan segala urusan dan rezeki dilancarkan. Mungkin ini aja yang dapat kami tampilkan pada podcast kali ini. Saya mewakili Ki Aseng, Ki Aling dan Pak De, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian. Saya tutup dengan doa selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.